Shalom, selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi seluruh warga jemaat dan peserta ibadah live streaming. Dan selamat datang kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Penekanan Warta Jemaat Rantepao Minggu 1 September 2024 yaitu poin pertama nomor 20 disampaikan kepada warga Jemaat Rantepao bahwa dalam rangka bulan doa Alkitab tahun 2024 maka ibadah hari Minggu 8 September 2024 menggunakan liturgi khusus yaitu tata ibadah bulan doa Alkitab 2024. Atas perhatian dan harap maklum. Poin nomor 21, ibadah lansia Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Senin 2 September 2024 pukul 9 WITA di Gedung Gereja Jemaat Rantepao. Poin nomor 22, disampaikan kepada Majelis Gereja, pengurus SMKT, dan guru sekolah minggu dan warga Jemaat Rantepao bahwa sosialisasi tentang perjamuan kudus melibatkan anak dilaksanakan pada hari ini, Minggu 1 September 2024, pukul 11 WITA atau sesudah ibadah Jemaat Rantepao pukul 9 WITA di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Atas perhatian dan kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk mengikuti sosialisasi tersebut diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Poin nomor 24. Telah meninggal dunia Bapak Petrus Kala atau Papa Darto, anggota Jemaat Rantepao kelompok 7 pada hari Kamis 29 Agustus tahun 2024 di Rumah Sakit Elim Rantepao. Jenazah sekarang berada di rumah kediaman orang tua Lembang Kolebarebatu, Kecamatan Malimbong, Balepe. Ibadah dalam rangka pemakaman almarhum Petrus Kala atau Papa Darto dilaksanakan pada hari ini Minggu 1 September 2024 pukul 18 WITA adalah ibadah penghiburan. Kemudian hari Senin 2 September 2024 ibadah penghiburan. Hari Selasa 3 September 2024 istirahat. Hari Rabu 4 September 2024 ibadah pemakaman. Segenap majelis gereja dan warga Jemaat Rantepao menyatakan rasa duka cita yang mendalam. Tuhan menghibur segenap keluarga yang ditinggalkan. Poin nomor 25, rencana ibadah emeritasi Pendeta I.E. Panggalo DTH, Pendeta tugas khusus di Lembaga Pelayanan Gerejawi Gereja Toraja yang telah memasuki masa emeritus atau pensiun dilaksanakan pada hari Sabtu 14 September 2024 pukul 9 WITA di Gedung Gereja Jemaat Rantepao. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepao. Poin nomor 26, rapat panitia pengucapan ibadah syukur dan peresmian Gedung Pelayanan Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Minggu 8 September tahun 2024 pukul 11 WITA di Gedung Gereja Jemaat Rantepao. Sangat diharapkan setiap seksi untuk menyiapkan rancangan atau rencana kerja dan anggaran untuk plenokan. Atas perhatian dan kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari diucapkan terima kasih. Poin nomor 27, pelayanan baptisan kudus anak Henok Calvin Denggo, Panggalo dari Bapak Habib sampai tua Panggalo dan Ibu Novi Dedip Denggo dilaksanakan pada hari Minggu 15 September tahun 2024 dalam ibadah jemaat pukul 9 WITA. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepao. Poin nomor 28, yang pertama, daftar anggota kelas katekisasi Jemaat Rantepao tahun 2024-2025 yang telah mendaftar sebanyak 39 orang. Daftar nama dapat dilihat dalam Warta Jemaat. Jika masih ada yang ingin mendaftar, silahkan datang ke kantor Jemaat Rantepao pukul 8 sampai 13.30 WITA dengan membawa fotokopi surat akte kelahiran bersama fotokopi surat baptis. Yang kedua, pertemuan pertama dilaksanakan pada hari Jumat 6 September 2024 mulai pukul 16.30 WITA. Untuk pertemuan perdana sangat diharapkan kehadiran orang tua dan wali murid katekisasi. Terima kasih. Dan informasi-informasi lebih lengkapnya silakan Bapak, Ibu, Saudara-saudari membaca di Warta Jemaat. Selamat beribadah, Tuhan memberkati.
Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat hari Minggu. Salam sejahtera di dalam kasih Kristus. Hari ini kita masih dikaruniainya waktu dan kembali kita dipertemukan di minggu pertama bulan September. Kasih yang begitu besar Ia terus nyatakan bagi umatnya. Dialah Raja kita yang terus memerintah dalam kebenaran dan keadilan, dan terus mengajar umatnya untuk hidup melakukan perintahnya. Dia ingin supaya kita memiliki hati yang tidak jauh darinya. Sidang jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan, memuliakan namanya dari nyanyian rohani, Ya Tuhan kami puji namamu besar. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam dari segala orang kudus, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Dan menyertaimu juga. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, acap kali dalam menjalani hidup yang dianugerahkannya ini kita warnai dengan berbagai pemberontakan kita, baik secara pribadi maupun bersama komunitas. Bahkan dalam pemberontakan itu menunjukkan bahwa sesungguhnya kita tidak pernah taat dan terus menjauhkan hati kita daripadanya. Mari memohon ampun kepada Tuhan dalam pengakuan kita. Ya Bapa, kami yang pemurah, kami mengaku bahwa kami telah berdosa kepadamu dalam perkataan dan perbuatan kami. Kami mohon kemurahan-Mu dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Ampuni dan kasihanilah kami ya Tuhan. Amin. Dari gungkungan
penyesalan berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia-manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Amin. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Amin. Sidang jemaat Tuhan, kita akan bermazmur. Kita akan membuka Mazmur 45 ayat 1 sampai 9. Kita akan membaca sambil berbalasan. Nyanyian pada waktu pernikahan raja. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Bunga Bakung dari Bani Korah, nyanyian pengajaran, nyanyian kasih. Hatiku meluap dengan kata-kata indah. Engkau yang terelok di antara anak-anak manusia. Ikatlah pedangmu pada pinggang, hai pahlawan. Dalam keagunganmu dan semarakmu. Dalam semarakmu itu, majulah demi kebenaran. Peri kemanusiaan dan peri keadilan.
jalanmu mengajarkan Engkau perbuatan-perbuatan yang dahsyat. Anak-anak panahmu tajam, menembus jantung musuh raja. Tahtamu kepunyaan Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Segala pakaianmu berbau mur, gaharu dan cendana. Amin. Mazmur 105 ayat 1 sampai 2 untuk merespon Mazmur 45 tadi. Membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bacaan pertama kita dari kitab Ulangan pasal 4 ayat 1 sampai 2 dan dilanjutkan ke ayat 6 sampai 9. Yang kedua dari Yakobus 1 ayat 17 sampai 27 dan bacaan Injil dari Injil Markus pasal 7 ayat 1 sampai 8 dipotong di ayat 14 sampai 15 dan 21-23. Sebelum kita membaca Alkitab, mari bersama-sama kita memohon pertolongan kuasa Roh Kudus, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah kami, dalam kerinduan dan kesadaran diri kami sebagai umat Tuhan. Kami ada di sini, duduk di hadapan-Mu ya Bapa, dalam persekutuan bersama sebagai saudara bersaudara, untuk dibentuk, untuk disentuh oleh kasih Allah, untuk terus mendekatkan diri kami kepada Allah yang telah terlebih dahulu menyapa kami di dalam Yesus Kristus. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, kuasailah kami semua dan biarlah firman Allah yang akan senantiasa menguasai kami dan merekatkan kami sedemikian ini dan bejana perunggu serta tempat pembaringan. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bertanya kepadanya, "Mengapa murid-murid-Mu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya depan pintu dan kemudian mengatakan, "Dengarlah firman Tuhan ini, aku disuruh memberitahukan kepadamu, maka dengarlah Bapak Ana, malas ini kembali ke gereja." Bukan poin itu Bapak Ibu, tetapi hal memberitahukan di sini ada pertama-tama adalah memberi kesempatan kepada mereka untuk menikmati bagaimana pola hidup orang yang dikuasai oleh firman Tuhan. Ketika pulang dari rumah, pulang dari gereja dan sampai di rumah karena mungkin bergantian barangkali beribadah, tidak bersama-sama, dan tiba-tiba mama dan papa yang pulang dari gereja, turun dari mobil atau masuk ke rumah, pegangan tangan mama soal papa, iya asiknya, dan itu akan menjadi pemberitaan firman kepada mereka tentang cinta kasih. Ketika kita
dalam kehidupan, dalam rumah tangga, memperlihatkan kejujuran kepada anak-anak kita, maka kita telah memberitakan segala kebaikan Tuhan itu kepada mereka. Hal memberitahukan tentang kebenaran dan karya Allah kepada anak-anak cucu kita, bukan tentang apa yang kita katakan, apa yang kita ajarkan, apa yang kita pidatokan kepada mereka, apa yang kita paksakan kepada mereka. Tapi pertama-tama adalah apa yang kita perlihatkan kepada mereka. Ketika kata-kata ditata sedemikian rupa, maka mereka akan belajar untuk menata kata-kata sedemikian rupa. Ketika mereka melihat orang yang selalu saling mengampuni dan memahami, maka dia akan belajar untuk selalu saling mengampuni dan memahami. Ketika ada hati yang senantiasa melekat kepada Tuhan, senantiasa menyatakan kasih Kristus di dalam dirinya, maka tanpa mengatakan apapun, sebenarnya kita sebagai orang tua sudah mengajarkan hal itu kepada anak-anak kita. Selepas ibadah ini, majelis gereja meminta untuk ada diskusi tentang perjamuan kudus. Karena setelah penggumulan selama 20 tahun, Gereja Toraja akhirnya akan melibatkan anak-anak anggota SIDI, anggota baptis, anggota SIDI dan anggota baptis untuk perjamuan kudus. Kalau dulu yang ikut perjamuan kudus itu hanya anggota SIDI, maka mulai tahun 2024, setelah diputuskan tahun 2021 kemarin, mulai tahun ini kita akan melibatkan anak-anak di dalam perjamuan kudus. Tentu diskusinya nanti setelah ibadah, nanti diskusi dengan majelis gereja dan untuk memahami bersama. Tetapi hal ini akan sedikit menjadi pengantar bagi kita dalam hal memberitahukan kepada anak-anak. Untuk memberitahukan persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus, untuk memberitakan dan memberitahukan kepada anak tentang kasih Allah yang nyata di dalam Yesus Kristus, dan bahwa kita senantiasa mesti berada di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus, bukan pertama-tama mengajari mereka untuk mengerti dengan otak mereka tentang karya Yesus Kristus, tetapi hal pertama-tama adalah mengizinkan mereka untuk menikmati tanda-tanda kudus di dalam peristiwa perjamuan kudus. Karena di sana perjamuan kudus adalah saat dimana kita mengingat bagaimana cinta Kristus, cinta Allah di dalam Yesus Kristus yang begitu kuat ketika dia telah menyerahkan dirinya, menyerahkan tubuhnya dan membiarkan darahnya tertumpah agar kita beroleh keselamatan. Kita mengenang itu dan sekaligus mengalami sebuah persekutuan yang indah dengan tubuh dan darah Kristus. Tidak ada yang salah bahwa selama ini Gereja Toraja dan sejumlah gereja-gereja yang lain belum mengizinkan anak-anak dalam perjamuan kudus. Tetapi hari ini ada sebuah tuntutan peradaban. Hari ini ada sebuah penghayatan yang lebih mendalam lagi dari gereja-gereja sedunia untuk pada akhirnya mengambil sebuah keputusan bahwa anak-anak kita perlu hadir di dalam tanda suci itu. Anak-anak kita perlu mengalami bagaimana kekudusan Allah di dalam peristiwa perjamuan kudus itu akan membentuk kehidupan mereka dan akan tinggal menjadi sebuah memori yang indah tentang persekutuan dan kelekatan hati mereka dengan Tuhan Yesus. Seorang anak yang lahir dan dia tahu persis ketika dia hidup bersama-sama dengan ibunya. Seorang anak 1 tahun, 2 tahun, dia tidak akan bisa mendefinisikan tentang ibunya. Ketika dikatakan, coba ceritakan, anak 2 tahun ditanya, coba ceritakan profil mamamu, dia akan menjawab apa? Hah? Iya, profilnya mamamu sama papamu. Coba kau jelaskan sedikit tentang profil mamamu, papamu. Hah? Pertanyaannya saja dia tidak akan mengerti. Tetapi ketika orang berkerumun 20 orang berjejer dan dikatakan yang mana papamu dan mamamu, pasti dia akan kenali, itu mamamu sama papamu. Orang berusaha untuk membelokkan dia dan mengatakan bukan itu, ini mamamu. Bukan, ini mamaku. Tidak, papamu itu begini. Mungkin dia akan mengatakan, Tetapi ketika ditanya lagi mana papamu, mamamu, itu papamu, itu papaku, itu mamaku. Karena dia punya pengalaman yang terus menerus.
dengan orang tuanya. Kita berharap bahwa ketika anak-anak akan hadir dalam peristiwa perjamuan kudus, itu akan melekatkan diri mereka, melekatkan hati mereka kepada tanda kudus di dalam gereja, dan itu akan menjadi sebuah pemberitaan bagi mereka. Pemberitaan kepada anak-anak bukan terutama melalui pengajaran-pengajaran yang akan kita sampaikan kepada mereka, tetapi memberi kesempatan kepada mereka untuk mengalami sebuah peristiwa yang kudus, sebuah peristiwa yang suci. Ini disadari oleh banyak sekali gereja-gereja sekarang ini di dunia, dan sekarang ini sejumlah gereja di Indonesia, Gereja Toraja bukanlah yang pertama untuk menghadirkan anggota baptis dalam perjamuan kudus, tetapi belasan gereja-gereja anggota PGI tahun ini sudah semakin banyak yang akhirnya mengambil keputusan untuk itu. Ini dalam rangka memberitahukan kepada mereka, memberitakan kepada mereka tentang kasih Allah di dalam Yesus Kristus yang begitu agung. Nantilah katekisasi yang akan meletakkan itu semua di dalam hati dan pikiran mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengarlah, lakukanlah, waspadalah, dan beritakanlah. Ini menjadi pilar kehidupan kita, seharusnya menjadi pilar hati kita, agar kita tidak jauh dari Allah, semakin dekat dengan Allah, dan agar generasi-generasi kita akan semakin dekat dengan Allah. Mengaminkan firman Tuhan, mari kita tunduk sejenak dalam saat teduh bersama. Biarlah hati kita senantiasa melekat kepada Tuhan, dan jauhlah daripada kita untuk beribadah, namun hati kita jauh dari Tuhan. Bukalah hati kepada Tuhan, dan biarlah firman Tuhan yang terdengar akan senantiasa membawa kehidupan kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Dengarlah, lakukanlah, waspada dan hati-hatilah, dan beritahukanlah, teladankanlah kepada anak-anakmu kasih Kristus yang indah itu. Mari berdoa sebagaimana yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oleh panggilan Tuhan yang tetap menginginkan kita dekat dengan Dia, maka kita pun dipanggil untuk mengokohkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan rumusan pengakuan iman Gereja Toraja. Oleh anugerah Allah dan oleh kuasa Roh Kudus, Gereja Toraja mengaku bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Pengakuan ini dijabarkan dalam pengakuan Gereja Toraja bahwa Allah berfirman kepada manusia yang ditebus, dikuduskan, dan dipanggil menjadi umat Allah untuk disuruh ke dalam bagi pekerjaan penyelamatan menuju zaman akhir. Haleluya. Amin. Sidang jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan pujian dari kelompok pelayanan 1 dengan judul Firman Tuhan Kekuatanku.
Sidang jemaat Tuhan, kita akan memberikan persembahan yang kita sudah siapkan dari rumah kita masing-masing
Dan persembahan ini kita akan mendengarkan dari Roma 12 ayat 1, nats persembahan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita akan memuji Tuhan dari NKB 199, sudahkah yang terbaik kuberikan. Di sini ada bahan natura yang kita mau uangkan untuk pembangunan dari kelompok 3. Ya. Nanti jam. Enggak tahu kue apa namanya ini, yang penting dimakan. Taruh harga. Bagia. Kue enak, bagia. Tak mau. 10.000. 10.000 satu kali. 50.000. 50.000 satu kali. 100.000. 100.000 satu kali. 100.000 dua kali. 100.000 tiga kali. Talok kotek. Tak tanda pira lantai. Karua. 10.000. 50. 50.000 satu kali. 50.000 dua kali. 50.000 tiga kali.
Ini madu asli dari Seko, saudara Rawi yang bawa dari sana. Langsung saudara Rawi yang ambil di sana ini. Dari Seko. Asli. 100.000. 100.000 satu kali. 100.000 dua kali. 100.000 tiga kali. Soalnya bahasa teh tapi mararang-rarang teh, yaitu ina agak malotong. Yana diru teh sehat-sehat bangki. Jadi iri teh 3 kali 1. Taruh harga 100.000. 100.000 satu kali. 100.000 dua kali. 100.000 tiga kali. Barat teh contoh nari. Dia tongan na. Contoh na bang teh. Beras organik dari keluarga Yan Palilu 36 kilo. Misalnya kami ya teh dilang taninya, dia jong tang dibelan nangkai. Iya. Beras organik di Suramojo organik. 36 kilo. Mami teh mararang-rarang teh. 100.000 satu kali. 200.000. 300.000. 500.000 satu kali. 500.000 satu kali. 500.000 dua kali. 1 juta. 1 juta satu kali. 1 juta dua kali. 1 juta tiga kali. Soalnya plastik na to baiklah ko. O Indomie sayur rakyat biasa. Rak bisa. Iya. Akan di pekalaman biasa kiri ko rak bisa rakyat biasa. Taruh harga magasa-gasa teh. Tamo. Tak bikin nanti rakyat biasa teh. 10.000. 10.000 satu kali. 500. 500.000 satu kali. 500.000 dua kali. 500.000 tiga kali. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang telah mempersembahkan bahan natura ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih persembahan Bapak Ibu sekalian untuk kemuliaan Tuhan. Kita masih mendengarkan satu pujian dari PPGT Jemaat Rantepao. Disilahkan.
janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, dekat kepadamu adalah kerinduan kami, dan hati yang senantiasa melekat kepada Tuhan adalah harapan kami dan kebanggaan kami bahwa Engkau telah tinggal dalam kehidupan kami di dalam kuasa Roh Kudus, dan bahwa persekutuan dengan-Mu ya Tuhan yang senantiasa kami nikmati akan semakin mengokohkan hidup kami untuk melekat kepada Tuhan. Bapa di sorga, kiranya kasih-Mu senantiasa menuntun kami untuk senantiasa mendengar, melakukan, dan bertindak hati-hati waspada dalam kehidupan ini, dan mengajarkan kebenaran dan kehendak-Mu kepada generasi-generasi kami. Syukur kepadamu Bapa untuk semua kasih sayang-Mu dalam kehidupan kami. Syukur kepadamu kami boleh bersekutu bersama dalam ibadah ini dengan puji-pujian, dan kami diam duduk di hadapan-Mu untuk dibentuk oleh kasih-Mu. Syukur kepadamu Bapa untuk pribadi-pribadi yang berpasrah diri di hadapan-Mu untuk Engkau bentuk seturut dengan kehendak Tuhan. Bersyukur untuk semua yang telah mengambil bagian dalam pelayanan ini, dan ketika kami bersama telah memberikan persembahan kami, berkenanlah untuk persembahan kami ya Tuhan sebagai tanda syukur kami untuk semua kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami. Bersyukur bersama mereka yang berulang tahun, baik ulang tahun perkawinan maupun ulang tahun kelahiran. Bersyukur untuk pekerjaan-pekerjaan yang boleh kami selesaikan dalam minggu-minggu yang lalu. Bersyukur kepadamu Bapa untuk kesehatan, kesembuhan bagi yang pernah sakit, kelegaan bagi yang pernah dalam kegelisahan. Bersyukur kepadamu Bapa untuk pencapaian-pencapaian dalam kehidupan kami. Bersyukur untuk berbagai hal yang Tuhan izinkan kami boleh nikmati sebagai anak-anak-Mu, dan terlebih keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur atas semuanya itu.
Tapi dari rasa syukur kami ya Bapa, kami mohon pengasihan-Mu, pertolongan-Mu bagi kami semua. Ketika kami datang dengan beban-beban dalam hati kami, pergumulan-pergumulan, kegelisahan-kegelisahan, jika ada konflik yang kami harus hadapi, ketika ada tantangan-tantangan berat kehidupan yang diperhadapkan kepada kami, Tuhan, kami percaya segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami. Kami percaya ya Tuhan bahwa Engkau memakai dan Engkau berkarya dalam kehidupan kami, dan Engkau bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Tolonglah setiap pribadi yang bergumul di hadapan-Mu Bapa untuk tetap meyakini bahwa Engkau adalah Allah kami yang akan senantiasa diam dalam kehidupan kami dan menuntun kami untuk melalui berbagai lembah-lembah, berbagai lika-liku pelayanan dan kehidupan ini. Bergumul bersama mereka yang sedang sakit pada saat ini. Ada sejumlah orang tua dan saudara-saudara kami yang sedang dirawat di rumah dan di rumah sakit. Bapak Hosea Kadang, Bapak John Lande, Oma Nelly, Octavianus Pasolong, Ibu Kurniati, Bapak JL Pali, Ibu Diaken Rahmi, Ibu Bapak Eliaser, Bapak Agustinus Pamasake, Nenek Dea, Bapak Samuel Palitin, Bapak JK Popang, Bapak Brahya, Anak Sarita di Rumah Sakit Elim, Ibu Deka Tonapa, Ibu Albertin Gala, Nenek Garnis. Ya Tuhan, kami mohon pengasihan-Mu untuk menolong mereka, menguatkan iman mereka, karena kami percaya oleh iman kami boleh disembuhkan. Demikian juga dengan sejumlah orang tua kami yang tidak dapat lagi ke gereja, juga masih bersama dengan Pendatua Revision Gadi di Makassar, Ibu Agustina Patta di Makassar. Ya Tuhan, betapa kami bergumul bersama dengan mereka semua, tapi kami percaya dalam nama Yesus bahwa kekuatan kasih-Mu ya Bapa akan menguatkan iman kami, dan oleh iman kami disembuhkan dan bersabar untuk sebuah proses yang Tuhan izinkan akan terjadi dalam kehidupan kami. Berdoa bersama-sama dan bergumul bersama dengan mereka yang berduka cita karena kematian orang yang dikasihi dan akan dimakamkan bersama dengan keluarga almarhum Petrus Kala atau Bapak Darto yang akan dimakamkan hari Rabu. Tuhan, biarlah kasih-Mu menyertai sehingga keluarga-keluarga yang ditinggalkan akan senantiasa kuat di dalam iman. Demikian juga keluarga almarhum Dian Handayani, keluarga almarhum Foni Saranga, biarlah ya Tuhan kami semua dikuatkan oleh kasih-Mu. Bapa di sorga, Engkaulah kekuatan dan penghiburan kami Bapa untuk menghadapi kehidupan ini. Kami pun memohon ya Tuhan, kerinduan kami bersama sebagai keluarga besar Jemaat Rantepau untuk menyelesaikan proses pembangunan gedung pelayanan. Biarlah kasih-Mu senantiasa menyertai sehingga semua proses ini boleh kami nikmati, dan nantinya kami bergembira bersama bahwa gedung pelayanan ini boleh menjadi tempat di mana kami menikmati persekutuan di dalam Tuhan. Berkati kami semua, berkati persiapan Gereja Toraja untuk menjadi tuan rumah sidang raya persekutuan gereja-gereja di Indonesia. Kasih Tuhan menyertai dalam proses persiapannya. Berkati Jemaat Rantepau ini di dalam pelayanan-pelayanan sepanjang sepekan ke depan. Dalam nama Yesus kami melakukan semuanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Bapa, berkati kami semua, berkati bangsa dan negara kami. Berkati rencana-rencana, kerinduan dan harapan kami, anak-anak-Mu dalam hari-hari ke depan, setiap rencana-rencana, pekerjaan, perjalanan, dan berbagai hal yang dirindukan, biarlah Tuhan yang akan beracara dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas semua kasih-Mu, berpasrah diri untuk semua kerinduan-kerinduan kami, dan bergantung kepada-Mu untuk pergumulan-pergumulan kami. Dengarkan doa kami ya Tuhan, berkati bangsa kami. Kami berdoa di dalam kasih Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kita menjalani kehidupan ini Bapak Ibu, dan sebuah keyakinan iman menyerahkan diri kita kepada Tuhan, berserah kepada Allah. Bapa surgawi terus menjaga.
teruslah muliakan Tuhan, taat kepada ketetapannya, dan hatimu semakin melekat kepada Tuhan dalam sepanjang hidupmu. Bukan kami dalam tuntunan Roh Kudus. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan dimuliakan, syukur kepadanya yang telah mengutus hamba-Nya, Bapak Pendeta Christian Tanduk, menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah jemaat pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati dalam tugas dan pelayanan Bapak bersama keluarga. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan memuji Tuhan dari NKB 188, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin, ke tempat tinggiku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakar. Di waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Ku takut sebab Dia dekat. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin, ke tempat tinggiku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakar. Bersyukurlah kepada Tuhan. Demikianlah ibadah kita pada siang hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.